Oke, jadi saya memilih yang press mate keyword, yang bagian ini press mate keyword dengan tanda kutip ya. Kemudian saya pilih exact match keyword yang tanda dalam kurung setengah kotak ini ya. Jadi saya akan membidik dua ini menggunakan dua tipe match keyword ini. Oke, setelah itu saya pergi ke sini, saya akan balik lagi, saya close, kemudian saya balik lagi back, kemudian saya pilih new campaign. Nah, kita sudah akan mulai melakukan atau beriklan di Google. Oke, nah kita diberikan opsi select the goal. Jadi kita bisa membuat sebuah campaign iklan berdasarkan goal yang kita ingin capai. Kita bisa contohnya sales, mendrive sales online, atau misalnya mendapatkan leads ya, kemudian website traffic, produk and brand consideration, dan banyak lainnya di sini ya. Nah, biasanya nih ini cara saya beriklan untuk sementara ini. Saya menggunakan create a campaign without a goals guidance. Jadi saya tanpa goals terlebih dahulu. Saya akan klik ini. Lalu nah di sini ada beberapa campaign type-nya atau tipenya. Ada video, jadi iklan Anda akan muncul di iklan-iklan YouTube ya. Kemudian discovery, shopping, display, smart, dan lain sebagainya. Nah, karena saya menggunakan kata kunci, jadi saya pilih search saja di sini. Oke, lalu saya klik continue. Oke, nah di sini ada campaignnya dapat dari mana nih? Select the result. Ada phone calls, app downloads, atau website visit. Tentunya saya menggunakan website visit. Nah, saya akan masukkan URL-nya produk saya. Ini saya akan masukkan. Kemudian saya masukkan di sini ya. Oke, sudah ya. Lalu saya klik continue. Kemudian kita masuk ke general setting, setup and add groups ya. Nah, di sini campaign name-nya kita tambahkan, misalnya saya ingin buat training. Ini terserah Anda ya. Training beriklan di Facebook misalnya. Oke, kemudian nah, networks. Nah, beberapa guru memang mengajarkan untuk atau merekomendasikan menggunakan search network atau display network. Nah, kalau saya gini loh, karena Google itu kan pengennya kita tuh sebanyak mungkin menggapai audiens atau merich audiens sebanyak mungkin, sehingga biaya iklan yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Semakin banyak biaya iklan yang kita keluarkan, maka Google akan semakin banyak menerima pemasukan. Nah, jadi saya tuh pengennya ya iklan yang saya jalankan atau campaignnya itu sesuai dengan kontrol saya atau under control saya. Jadi saya tidak menggunakan network ini atau display network. Ini cara saya, sekali lagi ya, kalau Anda ingin menggunakan ini silakan, nggak apa-apa. Artinya iklan Anda itu akan bisa muncul ke search network ya. Misalnya ke beberapa partner dari Google atau display network seperti ini. Tapi kalau saya tidak dulu. Oke, nah Anda bisa klik show more setting di sini. Anda mau mulai iklannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sebentar. Oke, kemudian ini nggak perlu ditak-atik lah ya. Nah, Anda pilih Indonesia di sini, atau Anda bisa memilih misalnya enter another location. Anda pilih advanced search ya, misalnya karena saya ingin beriklan di kota-kota atau wilayah yang memang memiliki koneksi internet stabil atau cepat ya, maka saya biasanya akan cari misalnya begini, Jawa Barat. Saya akan pilih, kemudian saya pilih add location bulk dulu. Oke, add location in bulk ya. Saya pilih Jawa Barat, kemudian saya pilih Jawa Timur, Jakarta pasti, kemudian misalnya Makassar, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, kemudian Banten, provinsi. Saya berdasarkan provinsi karena umumnya provinsi-provinsi ini yang memiliki koneksi cukup bagus ya. Gitu. Kemudian saya pilih search, lalu akan muncul di sini ya. Saya misalnya target, saya pilih target, saya klik target all saja. Jadi saya mentargetkan lokasi di Banten, provinsi Banten, Sentral Java, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jakarta dan Makassar atau Jawa Barat. Oke, saya klik save. Oke, nah ini ada beberapa lokasi atau wilayah di Indonesia yang targetkan. Atau Anda ingin mentargetkan seluruh di Indonesia, silakan klik aja di sini Indonesia ya. Kemudian language saya pilih Indonesia. Kemudian budget, nah katakanlah saya ingin budgetnya cukup 50.000 sehari misalnya ya.
Nah, di sini biddingnya. Beberapa guru atau master pun juga merekomendasikan bahwa bidding ini semaksimal mungkin kita di fokus di klik ya, rekomendasi. Nah, lagi-lagi ini versi saya ya, karena saya ingin iklan ini under control saya, jadi saya ingin memaksimalkan pengeluaran yang saya keluarkan untuk biaya iklan, sehingga biasanya saya memilih ini select a bid strategi directly. Tidak direkomendasikan sih oleh Google, tapi saya ingin menggunakan ini memang ya. Saya pilih yang manual CPC. Jadi saya ingin mentargetkan atau mengeluarkan uang untuk iklan itu sesuai dengan keinginan saya ya. Tidak diserahkan ke Google sepenuhnya. Ya, walaupun memang ada yang bilang ya udah serahin aja sih ke Google karena Google yang lebih paham. Saya milih manual CPC ya. Sekali lagi ini versi saya. Kemudian ini on conversion nanti kita akan bahas ya lebih lanjut. Ini nggak perlu lagi dulu. Kita save and continue. Oke, kita akan masuk ke add group. Nah, ini saya biarkan saja add group name-nya atau Anda bisa ganti ya misalnya. Nah, biasanya akan muncul nih teman-teman. Ini kata kunci yang direkomendasikan ketika ini udah langsung muncul ya kata kuncinya karena kita sudah masukkan URL kita nih di sini, URL website kita. Nah, nanti Google akan mendeteksi di website kita itu ada kata kunci apa saja. Nah, di sini akan muncul. Nah, karena kita sudah tadi mereset, kita ingin menggunakan kata kunci ini, jadi kita akan hapus ini semua. Kita akan menggunakan kata kunci yang sudah kita ini research sebelumnya. Yang pertama menggunakan press match keyword dengan tanda kutip, lalu exact match keyword dengan tanda dalam kurung. Oke, seperti ini teman-teman. Ada match keyword dan exact match keyword. Oke, nah biasanya di sini akan muncul nih average CPC 3.500. Nah, default bidnya berarti kalau ini 3.500 saya biasa akan berikan 4.000 misalnya ya. Jadi akan muncul nih estimasinya, daily estimate-nya dengan budget 50.000 sehari, cost per harinya adalah 17.000 dengan estimasi akan mendapatkan 7 klik dalam sehari dengan average CPC-nya 2.338. Saya ambil yang tengah-tengah agak tinggi yaitu 4.000. Ya, jadi sekali lagi ini adalah versi saya. Saya ingin apa yang saya keluarkan untuk biaya beriklan itu under control. Jadi saya kontrol biaya iklan yang keluar ya. Nah, setelah ini Anda bisa membuat new ad group baru ya. Kalau Anda menginginkan kata kunci yang lainnya silakan. Kalau sudah, kita klik save and continue. Oke, nah kita sudah masuk ke dalam ads kreatifnya. Kita membuat kata-kata untuk iklan di kita tampil. Nah, headline. Untuk headline sendiri, saran saya memang Anda bisa menggunakan yang namanya buying keyword. Ya, buying keyword. Apa sih buying keyword, Mas? Biasanya ada kata-kata misalnya jual, atau misalnya murah, atau misalnya ya, ketika kita berasumsi ketika orang mengetikkan kata kunci di search query pencarian Google, itu mereka memastikan bahwa orang-orang yang mengetikkan itu orang-orang yang memang sudah siap membeli. Itu ya. Jadi itu yang disebut dengan menggunakan buying keyword. Jadi misalnya saya akan memilih misalnya karena ini trainingnya berbayar ya, berbayar. Jadi saya akan menghilangkan kata gratis ya. Misalnya oh ya, satu tips lagi, misalnya salah satu untuk cara untuk membuat copywriting headline itu biasanya gini. Saya formulanya hasil yang ingin didapat konsumen ya, plus jangka waktu. Nah, biasanya saya begini rumusnya. Umumnya ya, ada banyak lagi sih formula-formula copywriting, cuman umumnya sering saya gunakan seperti ini. Hasil yang ingin didapat, kemudian jangka waktunya. Jangka waktu, misalnya contoh miliki 1010k followers Instagram hanya dalam 30 hari. Nah, ini jadi ini hasil yang dapat adalah memiliki 10.000 follower Instagram, jangka waktunya hanya dalam 30 hari. Jadi formulanya seperti itu. Ini salah satu formula aja yang sering saya gunakan. Jadi saya misalnya gini, jago beriklan di Facebook hanya ini maksimal 30 kata ya. Oke.
Misalnya beriklan di Facebook. Oke, saya akan buat headline satu gini, jago beriklan di Facebook. Saya pilih headline yang keduanya, hanya dalam 7 hari misalnya, ini kan misalnya. Kemudian headline 3 Anda bisa tulis ya, ini opsional. Kemudian path-nya atau link yang akan tampil di sini misalnya Facebook Ads. Oke, misalnya akan muncul seperti ini teman-teman. Deskripsinya 30 lebih panduan terbaru bagaimana Anda bisa beriklan di Facebook dengan strategi yang proven dan dengan strategi yang tepat. Misalnya, oke, ini terlebihan ya. 30, oke. 30 lebih panduan terbaru, 30 lebih video terbaru, 30 lebih video bagaimana Anda bisa berikan investor dengan strategi yang tepat dan proven. Oke, contoh ini seperti ini ya, jago berikan investor hanya dalam 7 hari. Oke, kemudian add URL optionnya kita biarkan saja. Nah, kalau sudah, Anda bisa, jadi dalam satu ad group Anda bisa membuat lebih dari satu ads kreatif ya di sini, kata-kata iklan di sini. Anda bisa buat lebih dari satu. Untuk sebagai contoh aja lebih cepat, saya buat satu aja dulu, lalu saya klik save and continue. Oke, nah ini akan checking campaign saya ya. Nanti ketika sudah di ACC, sudah di review oleh Google dan sudah di ACC, maka iklan kita akan tampil ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara beriklan di Google Ads terbaru. Sekali lagi, kalau versi saya adalah ya, ini versi saya. Sekali lagi, saya ingin kontrol budget iklan yang saya keluarkan. Jadi saya menggunakan manual bid atau manual CPC, cost per kliknya, dengan bid strategi manual. Jadi seperti ini versi saya, karena saya benar-benar ingin mengkontrol. Jadi apa yang saya keluarkan itu sudah dalam kontrol saya. Oke, jadi kalau Anda ingin menggunakan rekomendasi dari Google juga silakan. Anda tentukan goalsnya yang sudah disediakan oleh Google seperti apa. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalau iklan Anda sudah direview dan sudah disetujui, maka iklan Anda akan langsung tampil di halaman pencarian Google. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan ketemu di video training selanjutnya. Terima kasih.